waktu pesawat taksi dia lihat di bawah itu masih ada tasnya dia. Tinggal ada. Yang unik kalau soal pindah-pindah adalah cerita tentang naik pesawat, Ton. Waduh, naik pesawat. Iya, betul. Apa ya? Ada aja yang kita bisa melihat, baik yang membuat kita tertawa atau membuat kita berpikir 2-3 kali ngapain. Kayaknya naik pesawatnya mah sama, tapi ini mungkin kalau saya lebih di proses sebelum naik pesawatnya, nyampe airport sampai masuk pesawatnya itu banyak banget cerita ajaib lah. Tapi ini traveling dengan keluarga maksudnya? Mau dengan keluarga, mau sendiri, sama aja. Kadang-kadang ada situasinya yang tidak umum aja, kayak misalnya kalau kita biasa di Indonesia kan check-in, kasih bagasinya ke si orangnya, nanti ketemu lagi bagasinya tuh ketika kita udah sampai di tempat tujuan kan. Ada beberapa negara gitu, semua kota kecil gitu, check-in dikasih bagasinya, nanti setelah boarding cek si boarding pass, sebelum naik ke pesawat dikasih lagi si tasnya, suruh bawa sendiri masuk ke dalam, maksudnya ke bawah kan, nanti naik ke atas nggak pakai belalai mas, jadi di jalan di tarmac. Ini ada petugasnya di bawah bagasinya pesawat, terus tangga kita bawa, terus kita kasihin dimasukin. Oh, itu mirip dengan ada pengalaman teman yang ini sama lagi di Libya. Jadi kalau terbang dari Tripoli ke Benghazi di bagian timur, karena minyaknya Libya itu kan di bagian timur. Libya ada kota namanya Benghazi. Itu dia cerita juga bahwa caranya itu dia memastikan pada sebelum dia naik ini sudah keluar dari gedung terminal, mau naik ke pesawat, dia memastikan bahwa tasnya, dia tunjuk tasnya, ini itu punyaku. Tasnya akan masuk, mirip dengan Anthony, masukkan ke bagasi. Karena pernah suatu saat dia cerita dia tidak tahu, karena tidak ada yang memberitahu toh. Kalaupun memberitahu mungkin dalam bahasa Arab. Tapi yang memberitahu, tidak ada pengumuman memberitahu. Nah, dia naik ke atas, sudah ditutup pintu dan lain sebagainya. Waktu pesawat taksi dia lihat di bawah itu masih ada tasnya dia. Ketinggalan. Bukan ketinggalan, karena dia tidak tahu. Jadi bilang, loh, itu tas saya kok nggak diangkat. Terus baru kali bilang, nanti kamu sampai Benghazi kamu telepon. Aku sempat tanya sih kenapa begitu. Ternyata tuh ada beberapa terutama di bandara kecil itu, mereka nggak ada bahan bakar, nggak punya mobil buat nganternya. Dan yang paling penting tuh masalah keamanan. Jadi kan suka banyak penyelundupan. Jadi mereka harus tahu tasnya. Ada alasannya. Ada alasannya, betul. Yang paling aku suka ini mas, yang paling aku suka itu ada satu proses ya. Itu kebetulan ini di Nigeria. Itu air minum mas. Kalau kita bawa air minum nggak boleh kan di mana-mana. Botolnya sebelum lewatin X-ray boleh bawa botol kosong, tapi airnya harus diminum habis kan. Kalau di Nigeria boleh mas, nanti dia tes dulu, suruh minum sedikit. Kalau misalnya kita telan, berarti membuktikan itu betulan air minum, terus boleh kita bawa. Itu menurut saya itu bagus itu, karena malah lebih manusiawi. Soalnya yang gue dengar kan alasannya kenapa nggak boleh bawa air kan ada beberapa bahan peledak dalam bentuk cairan kan. Ini kan membuktikan kalau ini bukan bahan peledak, minuman boleh. Lagian kan suka haus kan mas, gitu kan. Asik tuh. Different solution kalau saya. Ya itu menarik sih itu. Soal traveling lagi yang selalu menarik, aku kalau waktu kami tinggal di kerajaan
kerajaan di Timur Tengah kayak Saudi Arabia, aku lebih prefer traveling sama keluarga, Ton. Oh, lama tuh Mas gitu. Karena pas keluar dan pas masuk, terutama di imigrasi, antriannya itu lebih enak antrian keluarga. Oh, kosong. Lebih aku kosong. Aku harus hati-hati memilih kata-kata, tapi lebih lancar gitu lah. Lebih lancar, kosong. Oh. Lebih lancar. Terutama kalau pas baru masuk datang ke kerajaan tersebut, antrian itu memang terbagi dua. Ada yang family line, ada yang bachelor line. Oh ya. Apalagi family kayak aku beruntung karena punya family sehingga bisa antri itu lebih cepat biasanya. Karena kan dilayani. Ya. Mereka lebih concern. Yang bachelor biasanya laki-laki, yang bachelor yang berpergian sendiri, kadang-kadang kita tercampur dengan pegawai-pegawai baru yang baru datang misalnya. Itu prosesnya kan lama. Ya. Unik tapi unik. Tapi aku selalu bilang sama istri di rumah bahwa aku selalu berterima kasih kalau traveling sama family itu bagaimanapun juga lebih lancar. Tapi yang pasti mesti sabar. Itu traveling tuh diuji sekali kesabaran karena banyak beberapa hal itu tidak sama gitu kan, kayak misalnya di Amerika gitu kan, di Amerika masuk udah ngantrinya lama, terus dipisahin, belum nanti mesti nge-scan paspor sendiri kalau misalnya pasportnya nggak ke-scan. Kan dulu itu sebelum tahun berapa tuh, kalau bikin paspor, aku pernah ganti paspor di Singapura itu tahun 2004-2005 itu nggak ada barcode-nya Mas, jadi pasportnya tuh di KBRI itu tulis tangan. Jadi nggak bisa di-scan. Nah, terus aku ke Amerika kan, itu dianggap sebagai paspor, dianggap sebagai paspor palsu gitu kan, terus dibawa, ditanya-tanya, ya mesti sabar lah. Apalagi sekarang nggak kebayang sekarang masa COVID lebih ini, ya. Oke, itu unik. Tapi traveling kembali kalau di dunia permiakan dan beruntung dapat penugasan di luar Indonesia, memang kemudian traveling harus menjadi bagian dari kehidupan. Ya. Betul. Menarik lah. Itu bisa jadi buku sendiri lah, buku traveling. Aduh, banyak banget Mas. Airport tenda. Oke. Soal traveling, aku rasa banyaklah kejadian, tapi so far paspor Indonesiaku masih lancar. Masih lancar ya. Beberapa negara paspor Indonesia membawa ini justru kan, aku dengar membawa justru bagus lah, dikasih lewat lebih cepat. Oke, itu dongeng perminyakan bercerita tentang cerita unik pada saat lagi jalan transportasi. Siap.